Oke. Nah, ini apakah suara dan gambar di layar kelihatan dengan jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Absen udah dibuka ya. Bisa silakan mengisi nanti. Oke. Jadi kalau di hari Jumat minggu lalu Pak Sanggono cerita tentang bagaimana membaca TV diagram ya. TV diagram terus membaca table stem menggunakannya ekstrapolasi dan kita masuk ke tentang Carnot engine with ideal gas state working fluid. Nah, ini belum kan ya? Oke, ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak sistem apa? Carnot engine. Atar ada tidak, Atar, ayo Del. Iya, Pak. Pernah dengar Carnot engine? Pernah, Pak. Apa itu? Aduh, agak lupa sih, Pak. Sebentar. Lupa ya. Oke deh, saya reverse lagi. Kalau first law of thermodynamic apa? Atar ya nama kamu ya, sorry. Iya, Pak. Apa tadi? First law of thermodynamic. Yang paling penting aja idenya apa? Ide besarnya. Kekalahan energi itu, Pak. Kekalahan energi ya. Jadi hukum termodinamika pertama sering dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Dan biasanya dinyatakan dalam persamaan neraca energi. Ya. Jadi kalau kamu belajar neraca massa dan energi, nah sebetulnya neraca energi adalah first law of thermodynamic. Ya. Kalau hukum kedua termodinamik, Pinehas, are you there? Pinehas belum ada ya? Oke, Eliana? Ya, Oke. The second law of thermodynamic apa? Kayaknya minggu lalu diterangkan Pak Sanggono ya. Yang membahas tentang kalor, usaha, dan energi dalam. Ya, ide besarnya apa ide besarnya? Ide besarnya itu kalor mengalir secara spontan dari benda suhu tinggi ke benda suhu rendah. Dalam rangka? Kalau perpindahan panas itu disebut energy transfer ya. Kita kenal tiga transfer ya. Mass transfer, energy transfer, terus momentum transfer. Ya. Ada perbedaan ya. Tapi ide besarnya apa nih sebetulnya the second law of thermodynamic yang kita bisa nikmati sampai sekarang? Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ya. Jadi di alam ini ya ada fenomena bisa terjadi perpindahan kalor. That is good gitu ya. Tapi kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dengan perpindahan kalor? Itu yang disimpulkan oleh dalam teori the second law of thermodynamic. Bisa apa kita dengan perpindahan kalor? Apa? Jadi kita kuliah engineers, jadi engineers is to make our life much easier ya. Jadi kita nanti lulus jadi insinyur, ya, sarjana teknik. Tugas kita bagi kemanusiaan adalah membuat hidup is much easier ya. Mobil makin cepat, pesawat makin cepat, atau makin murah, makin efisien, listrik makin murah,
terus apapun makin better ya, makin efisien. Jadi this is the engineers do ya. Jadi kira-kira apa tuh yang kita bisa gunakan? Kita dapat benefit dari perpindahan panas misalnya. Ada yang bisa bantu? Konversi energi ya, Pak? Konversi energi. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalor. Kerja ya? Dalam bentuk kerja. Ya, dalam bentuk kerja. Jadi, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa panas dapat diubah menjadi kerja melalui sebuah heat engine. Mesin panas. Asalkan apa nih? Ada yang bisa bantu? Asalkan ada sebagian panas tersebut dibuang ke lingkungan lain yang the temperature is lower. Ya, temperaturnya lebih rendah. Ya, nah ini adalah Carnot engine. Ya, Carnot engine merupakan siklus pertama yang dirancang manusia untuk mengkonversi panas menjadi kerja. Ya, jadi kalau di bahasa buku Van Ness-nya, the cycle traversed by a working fluid in its ideal gas state in a Carnot engine is shown in a PV pressure and volume diagram in figure 5.2. Start from A to B to C to D and back to A. Ya, figure 52 PV diagram showing a Carnot cycle for a working fluid in the ideal gas state. Ya. It consists of 4 reversible processes corresponding to step 1 through 4 of the general Carnot cycle described in the preceding section. Ya, A to B adiabatic compression with temperature rising from Tc to Th. A to B. Oke. Kompresi adiabatic kira-kira apa ya situasinya? Ini menyerap kerja atau melepas kerja? Al Broston, are you there? Ya, Pak. Kalau dia kompresi adiabatic menyerap atau melepas kerja atau menghasilkan kerja? Melepas kerja, Pak. Seriously? Yes. Kompresi, mengkompres. Pernah kamu punya motor, punya mobil, atau punya sepeda? Kayaknya tiga-tiganya punya, Pak. Punya tiga-tiganya, oke. Pernah bocor nggak bannya? Pernah kempes nggak? Kempes lah, nggak bocor ya, kempes. Pernah, Pak. Pernah lihat kompresor nggak? Kompresor tuh yang gimana, Pak? Oke, untuk Kayak pompa gitu. nambah angin ban kamu. Pakai, bukan tukang tambal ban. Kamu punya pompa sepeda itu nggak? Iya, Pak, punya. Yang kalau kamu dulu pernah main balon atau apa di sini pompa gitu ya. Nah itu kompresi bukan? Iya, Pak. Nah itu mengeluarkan kerja atau membutuhkan kerja, menerima kerja? Membutuhkan kerja, Pak. Membutuhkan kerja. Jadi A to B, kompresi adiabatik menyerap sedikit kerja. Jadi sedikit ya, ada kata sedikit. Terus B to C isothermal expansion to arbitrary point C with absorption of heat QH ya. Ini temperature rising from cold to hot. Terus C to D adiabatic expansion with temperature decreasing to Tc. Ya. CD ini adalah ekspansi adiabatik. Oke, saya tanya lagi. Anastasia, Sevina, Sirait, are you there? Ya, Pak. Anastasia?
Anastasia? Oh, kamu mic-nya nggak berfungsi atau ada kendala atau bagaimana? Oh, Pak. Bisa? Oke. Ya, saya mau nanya. Kalau ekspansi adiabatik menerima kerja, menyerap atau menghasilkan kerja? Expansion. Ekspansi. Jadi ekspansi P-nya turun. Ya, pressure-nya turun. Kalau di diagram PV. Itu menerima atau menghasilkan kerja? Anastasia. Nggak kedengeran ya? Halo, Pak. Kalau ekspansi adiabatik dari poin C ke D, ini ya, dari C ke D, C ke D, ini kan ekspansi adiabatik nih tulis nih. Adiabatic with temperature decreasing. Ya. Temperature decreasing. Ya. Pressure juga decreasing. Tekanan juga decreasing. Ini menghasilkan kerja atau menyerap kerja? Menghasilkan, Pak. Menghasilkan kerja ya. Ekspansi adiabatik menghasilkan kerja. Kemudian the last is isothermal compression to the inner state with rejection of heat QC. Jadi dia mengeluarkan panas, ini memasukkan panas. Oke, in this analysis, the ideal gas state working fluid is regarded as the system. For the isothermal step, B dan C, and D to A, D ke A, QS adalah RTH ln volume C ideal gas dibagi dengan volume B kondisi B ya, ideal gas. Sedangkan QC, ini QC, nilainya atau menghitungnya RT ln volume A, volume D, volume A dibagi volume D. Ya, untuk QC. Ya, kalau yang Q8 CB, kalau ini adalah DA, volumenya, perbandingannya. Nah. Proses-proses di dalam siklus ini berlangsung secara reversibel sehingga memberikan efisiensi konversi panas menjadi kerja maksimum yang paling mungkin terjadi. By the way, siklus ini karena menggunakan ideal gas dan reversibel tidak pernah ada di dalam praktek atau dunia nyata ya, tetapi tetap menjadi pembanding kerja siklus-siklus lainnya karena ini dianggap theoretical, efisiensinya paling maksimal. Oke. Jadi ini dalam dunia nyata ini tidak ada ya reversible ya, semuanya reversible. Ya. Sehingga tapi tetap menjadi pembanding ya dengan siklus-siklus heat engine lainnya. Ada gas engine atau heat engine gitu ya. Itu menjadi pembanding. Siklus yang lain ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu siklus lainnya? Andrew Jonawin, are you there? Iya, Pak. Ada yang tahu siklus lainnya? Siklus lain dari apa, Pak, maksudnya? Hah? Siklus lainnya ada yang pernah kamu tahu atau pernah belajar? Siklus apa, Derek? Brayton, Pak. Siklus Hah? Brayton itu termasuk nggak, Pak?
Brayton, terusnya Siklus Brayton. ya Reservoir, siklus Pak. apa? Reservoir termasuk nggak, Pak? Reservoir enggak? Itu Brayton, Rankine. Pernah dengar nggak siklus Rankine? Apa nama? Ya, itu siklus-siklus yang 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 ada ya. Siklus yang pernah ada. Brayton. Ya. Jadi siklus tersebut menjadi fundamental teori untuk mengembangkan mesin pengkonversi energi. Ya, terutama misalnya pembangkit listrik tenaga gas uap pada gas engine, pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, PTU, di mana contoh di Indonesia kita ya, bahwa backbone listrik kita itu dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Ya, ada yang tahu kapasitasnya kadang-kadang pembangkit listrik ini? Audrey, Daniela, Kristabel, are you there? Iya, Pak. Pembangkit listrik di Indonesia kira-kira berapa itunya, outputnya, berapa megawatt? Yang kamu tahu atau kamu pernah tahu? Kurang tahu, Pak, saya. Bisa nggak kamu cek sekarang di Oh, your smartphone bisa. Android? eh, eh, Ada, Audrey? sebentar, Pak. Kapasitas sama output itu sama atau beda, Pak? Berapa yang kamu baca? Saya nemunya sih dari sebentar. Hmm, 35220 MW. 35.000. 35.000 atau? Hah? 35.220 MW. Total. Tapi kalau satu pembangkit misalnya. Misalnya kamu coba googling. Kayaknya ada tergantung, ada yang air, ada yang diesel, ada yang panas bumi gitu. Kamu dari mana? Asal kamu? Di Tangerang Selatan. Dari Jakarta. Kalau di Jakarta pembangkitnya di mana pembangkit listriknya? Kira-kira. Coba kamu Google pembangkit listrik di Ancol atau Pluit. Berapa megawatt? Coba kamu Google. Di sini adanya 5.500 megawatt. Ya, so huge gitu ya. Jadi 5.500 megawatt. Paling kalau satu rumah standar mungkin 1.000 watt. Jadi bisa berapa juta rumah gitu, berapa ribu atau puluhan ribu, ratus ribu rumah. Ya, di skala besar. Ini teorinya seperti ini ya. Teori dasarnya adalah sebetulnya siklus-siklus seperti ini, tapi kita bisa create a huge power plant. Ya, oke. Thanks. Ya, jadi A to B adiabatik, ini isotermal, ini adiabatik lagi, kemudian isotermal lagi. Oke. Secara umum ini tambahan aja ya, enggak. Dalam siklus ideal Carnot
penyerapan panas dan pembuangan panas isotermik sudah dilaksanakan. Modifikasi siklus Carnot kadangkala dengan fluida kerja nyata, real working fluid ya. Kalau ideal ini hitungnya kita ideal. Nah, dengan fluida nyata mungkin prosesnya lebih mudah. Contohnya adalah menyerap panas dilakukan dengan jalan penguapan cairan. Jadi caranya apa dengan menyerap panas? Misalnya dari B ke C dengan kita menguapkan cairan. Membuang panas dilaksanakan dengan apa? Dilaksanakan dengan proses pengembunan dari uap. Gitu ya. Jadi kalau pembangkit listrik menggunakan steam dengan uap, jadi batu bara memanaskan boiler memanaskan air menjadi uap. Ya, nyerap panas adalah kita menguapkan cairan atau air menjadi steam. Steam ini adalah sebagai working fluid, ya, menjadi fluida kerja. Kemudian proses pembuangan dari D ke A itu dilakukan dengan cara menguapkan kembali steam tersebut. Jadi steam tersebut setelah diproduksi dia memutar turbin, turbin ini adalah bisa menggerakkan generator listrik, ya, bisa menggerakkan generator listrik. Generator listrik. Generator listrik ini kemudian setelah melewati turbin, kemudian tekanannya turun, kemudian dia mengembun menjadi air kembali. Nah, proses pengembunan itu adalah pembuangan panas. Itu yang terjadi pada D ke A. Gitu ya. Yang terjadi pada D ke A. Oke, ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Nggak ada ya. Oke, this is the cara menghitung menghasilkan efisiensi. Ya. Nah, step A ke B ada batik ini ya. Ya. Dan C ke D, integration gives CV per R DT per T sama dengan ln VA VB ideal gas. Integrasi dari T cold T hot, ya. C ke D adalah D dibagi C volume ideal gas. Because the left side of these two equations are the same, the adiabatic step are related by seperti ini. Ya. Ln D C volume, ln volume A per B, ini rasio volume ya. Atau CB dengan AD. Oke. Combining the second expression with the equation relating the two isothermal step gives ini QH per QC, ini combining dengan isothermal ya, minus rasio antara temperatur hot dibagi temperatur C or minus QC per TH. Temperatur hot dibagi dengan temperatur hot. If the process is reversible, then the total entropy is 0 and the equation reduced to QC T hot T cold minus 1. Itu adalah kerja ya. Kerja pada siklus Carnot. Equation 5.3. Ya. Oke, ini menghitung kerja pada siklus Carnot. Nah, the thermal efficiency
of heat engine is defined as the ratio of the works. Ini kalau di buku thermodynamic ini minus ya karena dia keluar. Produced to the heat supplied to the engine, QH. With respect to the engine, QH adalah Q yang dimasukkan ke dalam sistem, QH. Ini minus, the work W is negative. In view of equation 55, the thermal efficiency of Carnot engine is 1 dikurang T cold dibagi T hot. Ya. Nah, ini thermal efficiency of heat engine. Nah, ini untuk thermal efficiency untuk siklus Carnot. Ya. Oke, next is 5.5. Jadi di buku ini tentang entropy. 5.5. Entropy change of an ideal gas. Ya. Oke, nah langsung ke equation. Sebetulnya ini penurunannya ada di buku ya. Kalau di chap 7 edition itu di halaman 170. Ya, kamu bisa lihat penurunannya, tapi entropy ideal gas is the molar entropy for the ideal gas state. Integration from initial state at condition T0 and pressure 0 to a final state at condition T and P adalah delta S ideal gas dibagi dengan R, integrasi T0 to T, CP ini konstanta heat ideal gas dibagi R dt per T min ln P dibagi P0, P pada initial state. Ya. For the special case of single stream flowing through the counter volume, laju alir massa M, ini ada dotnya di atas adalah laju volumetric mass may be factored. The resulting equation then be divided by M to express it on the basis of unit amount of the fluid flowing through the control volume. Jadi di fluid control volume adalah M dot atas, ya. Itu wait. Ya. Itu menghitung kerja ideal. Ya, menghitung kerja ideal dengan menggunakan basis perubahan delta entalpi dan delta entropi. Ya. Oke, just check in the thermodynamic books ya. Ini saya dapat materi dari Pak Songkono, saya hanya melanjutkan. Ya. Bagaimana menghitung kerja ideal menggunakan delta entalpi dan delta entropi. Oke, ini tolong dicoba ya. What is the maximum work that can be obtained ya? Ini sebetulnya kalau di buku ini adalah 527 nih, salah ini ya. Ini 527, equation 527. Ya. What is the maximum work that can be obtained in a steady state flow process from 1 mole of nitrogen? Assume an ideal gas pada 800 Kelvin dan 50 bar. Take the temperature and pressure of the surrounding as 300 K and 1 bar. Ya, jadi
terjadi kerja karena adanya expansion ya dari 800 ke 50 bar ke 300 Kelvin dan 1 bar. Oke. Wait. The maximum possible work is obtained from any completely reversible process that reduce the nitrogen to the temperature and pressure the surrounding. Jadi ada ekspansi di mana temperatur dan pressure-nya itu menuju ke surrounding. Surrounding itu adalah sekitar kita gitu ya. To 300 Kelvin dan 1 bar. Record here is the calculation of W ideal. Ini W ideal. W ideal in which delta entropy and delta enthalpy are the molar entropy and enthalpy changes of the nitrogen at state change from 100 Kelvin and 50 bar to 300 K and 1 bar. Kurang lebih 1 bar ya. For the ideal gas state, enthalpy is independent of pressure. Jadi delta H ideal gas adalah CP dt integrasi T1 sampai T2. Kemudian delta S juga CP dt per T minus R ln P2 dibagi P1. Ini ya. Oke, nah ini kalau di buku Vanes ini cara integrasi ini menggunakan program ya. Ini ICPS menggunakan Maple, Matcat atau Maple ya kalau nggak salah ya. Di buku ini di appendix. Ya. Nah, saya pingin tolong kamu coba mengintegrasikan seperti ini menggunakan metode-metode yang bisa kamu pilih ya. Bisa kamu cari di buku-buku ya. Bagaimana mengintegrasikan this term sama this term ya. Oke. Ya, saya harap kamu bisa independen, otodidak ya untuk coba cari ya. Tapi kalau di buku ini menggunakan computers program. Ini di halaman wait. Ya, ini di halaman Nah, ini appendix D. Ya. Appendix D representative of computer programs. Ini kan bisa kamu baca atau kamu juga coba cek dengan difference of delta H dan delta S pada steam tables. Ya, kamu cek apakah bisa menghasilkan angka yang seperti ini. Ya, delta SIG ideal gas adalah 3,042 Joule per mol per Kelvin. Kemudian delta H-nya adalah minus 15,060 Joule per mol. Nah, ini saya harap sampai dalam 20 menit ya, kamu coba cari metodenya sendiri ya. Bagaimana coba menyelesaikan contoh soal 5.7. Oke? Dicoba ya. Saya kasih waktu 15 menit sampai selesai. Kira-kira idenya seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin bisa dengan integrasi ya kalau kamu belajar advance mathematics ya, atau dengan menggunakan steam tables kamu coba. Nah, jadi di ITB saya berharap kamu menjadi independent engineers ya, bukan individual ya. Beda nggak individual? Kalau individual itu egois mungkin kalau di sini gitu. Tapi kalau independence, kamu punya cara sendiri, kamu coba pelajari sendiri dan kamu akhirnya nanti punya value masing-masing. Jadi I hope you become an independent engineers gitu. Jadi kamu punya
punya knowledge, punya skill, nah tapi sehingga bisa saling mungkin nanti membantu dalam sebuah tim gitu ya, tim besar gitu. Not individual engineers. Oke ya. Saya coba ini 938 coba saya sampai 955 ya, 15 menit. Kira-kira ide besarnya gimana menyelesaikan ini? Ntar saya tanya. Oke? Ngerti ya? Ngerti? Anissa? Anissa Bunga Salsabila, are you there? Iya, Pak. Saya pingin apa ya? Apa yang saya tugaskan? Disuruh menguraikan integrasinya, Pak. Ya, menguraikan integrasinya. Coba ya. Ya, Atau Pak, coba juga baik. dengan menggunakan stream tables. Baik, Pak. Oke, yo, thank you. Yang lain ngerti semua ya? Khairul Sifar Rahman, are you there? Iya, Pak. Ngerti ya apa yang saya coba tugaskan ya? Ngerti, Pak. Oke, silakan kalau gitu. Oh maaf, ini kayaknya kita nggak punya data delta H untuk nitrogen ya. Di table nggak ada ya. Saya pikir ini tadi steam. Ini nitrogen ya. Jadi kayak kita nggak punya data apa? Data kayak steam tables gitu ya. Yang ada. Jadi kita harus mencari metode numerik atau analitik ya dalam integral ya.
Bagaimana? Ada yang dapat ide besar mengintegrasi ini? Gerard, Ya Pak, bisa? nggak tahu Pak, saya masih agak bingung-bingung dikit sih Pak. Ya, kamu coba cek ya di buku-buku termodinamik ya. Iya. Atau nanti saya kasih ke Chandra asisten, kamu coba tanya asisten ya. Ya, kalau di Google sih saya lihat ada banyak metode ya, bisa kamu coba lihat. Ada pertanyaan nggak nih? Jadi, Derek, are you there? Ya Pak, Gimana? Bisa? ini juga sejujurnya masih bingung sih Pak, kayak bingung maksudnya gimana cara ngintegralnya. Iya. Ya, nah ini dengan nitrogen ya. Coba kamu cari dulu ya. Sampai hari Jumat ntar saya tanya lagi. Jadi Ya saya Kak. akan kasih tahu telepon asisten. Jadi nanti coba kamu kontak asisten dan nanti Ayu Dewa Ayu untuk coba kontak asisten ya, gimana coba cari solusi untuk ini gitu ya. Tapi saya kasih kesimpulan, ini kan masalah numerik aja gitu kan. Bisa pakai metode trapesium atau apa gitu, integrasi. Jadi kerja dapat diubah seluruhnya menjadi panas, tetapi hanya sebagian panas dapat diubah menjadi kerja. Nah, itu second law thermodynamic. Kerja merupakan energi yang sedang berpindah dengan kualitas lebih tinggi daripada panas. Ya. Oke, jadi itu kurang lebih tambahan dari saya. Jadi kita punya pending matters ya. Mungkin untuk coba mengintegrasikan heat enthalpy ya, delta H ya. Itu saya lihat di Google sih banyak ya contoh-contoh yang saya harap kamu cukup mandiri bisa mencoba gitu. Jadi kepo gitu ya gimana caranya. Jadi nggak selamanya dikasih tahu sama dosen. Nanti kita bahas bersama caranya gimana. Saya coba kontak asisten. Punya ide nggak dia untuk coba ada contoh. Kalau ini menggunakan komputer ya, software. Tapi di buku-buku lama thermodynamic ya, di buku-buku lama ya, jilid 1, jilid 2 mungkin ada gitu ya. Integrasi heat latent CP, heat latent enthalpy integration. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah absen semua ya? Absen udah semua ya? Halo? Kairi Visa, are you there? Iya, Pak. Udah absen belum? Udah, Pak. Jadi saya harap kamu coba ini ya, coba cari ya metode untuk integrasi ini ya. Baik, Pak. Oke. Oke, terima kasih semua ya. Stay healthy ya. Stay healthy. Oke. Selamat siang. Bye. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak.